beliau memberikan kita moto make the impossible to possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu. Dan itu beliau implementasikan benar. Waktu itu beliau, kenapa Mount Everest itu hanya dinaikin oleh orang-orang yang dari negara-negara dingin? Kenapa kita di negara tropis dikira nggak bisa naik ke Mount Everest? Ayo kita. Yang tidak mungkin, kita buat menjadi mungkin. Dan alhamdulillah, semua orang tahu. Kalau nggak salah tahun 97 ya, bulan April, nyampe itu Kopassus di Mount Everest. Itu make the impossible to possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian beliau juga waktu itu, coba kita pecahkan rekor dunia. Masa hanya negara-negara besar yang bisa memecahkan? Itu terjun payung, Pak, konfigurasi. Berapa ratus itu membentuk suatu konfigurasi. Ternyata juga bisa. Nah, pemirsa mesti lihat dulu, Pak. Pemirsa, Gaya TV, dimanapun Anda berada, kita lihat gambaran tentang ditaklukannya Mount Everest oleh pasukan Kopassus. Kita lihat berikut ini. Pada tanggal 26 April 1997, tim nasional Indonesia ke puncak Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadrik, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto. Allahu Akbar. Muslim yang terbesar, kita pertama, itu suatu kebanggaan kita, dan Prabowo waktu itu perhatian khusus. Karena merasa bangga dan terharu melihat tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini berhasil mengibarkan merah. Itulah buktinya, Pak. Pemirsa sudah lihat video-video tadi. Ini dua moto yang misalnya, Pak, misalnya kita jadikan pegangan seumur hidup aja, ini sebenarnya sudah mencukupi, luar biasa ya. Oh, banyak ada sekali, lagi, Pak. Ada lagi yang mesti kita share untuk pemirsa. Banyak banget saya. Jadi saya itu kalau bicara atau ketemu dengan Pak Prabowo ya, itu saya seperti membaca ribuan buku dalam tempo sekejap. Karena beliau kan hobinya membaca, Pak. Setiap minggu membaca buku dari seluruh dunia. Beliau kan punya langganan ya dari seluruh dunia begitu. Jadi setiap saya ketemu dengan beliau, ada aja ilmu yang saya dapat. Dan ilmu bukan ilmu main-main ya. Contoh, hal yang sepele. Beliau pernah cerita, aku dapat dari Pak Harto. Ya, dan kamu juga harus itu melakukan. Saya dapat melihat, mendengar, belajar. Kelihatannya sepele. Tapi setiap saat orang itu harus seperti itu. Kamu harus mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu. Kamu harus banyak mendengar. Dan kamu harus banyak belajar. Itu. Ini saya implementasikan. Suatu saat saya diberi tugas beliau, ya kira-kira tahun 2006. Itu untuk menjadi general manager di perusahaan beliau di Kalimantan. Di Kota Bero, kota kecil di pelosok di Kalimantan Timur. Itu saya kan habis keluar dari militer. Ya, saya berpikir, waduh, bagaimana saya mengelola perusahaan yang sedemikian besar. Saya pamit ke beliau, dikasih jimat. Jimatnya itu tadi. Itu, Riz, kamu saya kasih jimat ya, 3. Jimatnya ditulis. Jimat udah ditulis, Pak. Ya udah tulis saja. Itu siap. Itu. Ini menarik nih. Ya, ini harus kita tulis dan harus kita bingkai, pemirsa. Satu, melihat. 2, mendengar. 3, belajar. Kamu pasti akan bisa menguasai. Bener, Pak. Saya tiap hari itu hanya melihat. Orang sudah pada pulang kantor. Saya itu hanya melihat seluruh pabrik yang sedemikian besar. Karyawan ribuan. Ya, mendengar. Dan saya belajar. Begitu sudah 6 bulan ke atas. Saya merasa saya menguasai semuanya. Saya merasa, mohon maaf ya, orang yang paling pintar. Karena kan yang lain kan cuma satu departemen. Saya menguasai seluruh departemen. Nah, jadi hal-hal seperti ini, Pak ya, ini kelihatannya sepele, saya banyak sekali mendapatnya dari Pak Prabowo ya.